Adakah amal tidak diterima? Ada amal yang bukan lillahi ta'ala. Yang mana itu Ustaz? Bagi-bagi kaos ketika pil caleg, bagi-bagi jilbab karena mau dicoblos. Nanti di akhirat, ya Allah, mana jilbabku 50.000? Allah berfirman, kan dulu mau aku dicoblos dan kau sudah ada anggota DPR, ya sudah, tidak ada itu. Kalau dia ketawa, saya serius ini Pak. Kalau ada seperti itu, sengaja saya sampaikan ini Pak, karena di sini PDI Perjuangan toh orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kaffatan wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah engkau ke dalam Islam secara sempurna, dan janganlah engkau ikuti langkah-langkah setan, karena sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagi kalian. Dan percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita dengar tausiah seperti ini, ada setan di tengah-tengah kita. Bentuknya bukan pocong, bentuknya bukan uka-uka, bentuknya setan yang ada di tengah kita adalah handphone. Orang sudah ceramah masih sibuk juga pegang HP-nya. Itu setan itu. Yang ketawa Ibu, saya serius ini. Bahkan di Makassar saya lagi ceramah, ada ibu-ibu langsung membelakangi saya. Barusannya ada orang saya ceramah di belakangi saya. Ternyata dia ambil handphonenya, selfie. Dia tulis di WhatsApp-nya, latar belakang Dasat Latif. Saya dijadikan background. Saya bilang, kok kira saya pot bunga? Simpan dulu handphonenya Bu, kita dengar dulu ceramah. Kita dengar dulu ceramah, sebentar saja. Insya Allah selesai ceramah saya habis sudah. Wa qala idzan, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya, subhanallah. Allah perintah solat, Allah tidak menunaikan ibadah solat. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah puasa, Allah tidak melaksanakan puasa. Tapi ketika Allah perintah kita bersalawat, innallaha wa malaikatahu, Allah dan para malaikatnya. Bayangkan, Allah dan para malaikat bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Sadaqallahul azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, teristimewa yang saya muliakan, Ibu Presiden Republik Indonesia kelima, yang juga Ketua Umum Partai PDI Perjuangan, Ibu Hajjah Dr. Megawati Soekarno Putri, dan Ibu Ketua DPR RI, Ibu Dr. Haja Puan Maharani, Ketua Umum PBNU Bapak Profesor Dr. Said Akil Siraj, Ketua Umum PP Muhammadiyah Bapak Profesor Dr. Haidar Nasir, Wakil Ketua Umum Dewan Masjid Indonesia Bapak Komisaris Polisi, Komisaris Jenderal Polisi Safrudin, yang saya hormati guru saya,
Gus Nuril yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau di Indonesia namanya haul. Apa hukumnya haul? Ini anjuran agama. Sekarang banyak orang baru belajar agama 1 bulan, haul bid'ah. Itu sesat. Tidak ada pada zaman Nabi. Kalau ada orang yang bilang begini, tidak usah dilayani. Dalam hati saja, oh belum sampai kitab yang dia baca. Ada orang begitu. Itulah sebabnya akhir-akhir ini saya ditanya, Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang rencana menteri atau pemerintah memberikan wawasan kebangsaan kepada Ustadz? Oh, saya bilang saya wajib mengikutinya. Kenapa? Saya harus tahu di mana saya dakwah. Kalau saya dakwah di Solo, tentu beda ketika saya ceramah di Sulawesi. Kalau di Solo, assalamualaikum panjenengan, matur nuwun, inggih, mari adem adem. Ah, itu di Solo. Kalau di Sulawesi, weh, belen-belen kau itu kalau begitu. Inilah yang disebut wawasan kebangsaan. Saya lagi pergi ceramah di Papua, tentu lain lagi stylenya. Kalau di Solo lembut, Papua, saudara-saudara, mana kita pergi ceramah? Ini yang perlu kita tahu. Maka saya sangat setuju dan menyambut baik wawasan kebangsaan. Tapi Bu Megawati Soekarno Putri yang saya hormati, saya kalau bicara soal wawasan kebangsaan sudah hatam. Kenapa? Saya SD penataran P4. Masuk SMP penataran P4 1 minggu. Masuk lagi SMA penataran lagi P4 1 minggu. Masuk kuliah di Unhas penataran lagi P4 1 minggu. Menjadi pegawai negeri saya tidak boleh 100% sebelum ada yang disebut prajabatan yang konten-kontennya adalah tentang wawasan kebangsaan. Dan inti dari wawasan kebangsaan itu adalah Eka Prasetya Pancakarsa, yang secara sederhana dimaknai bahwa mengejampingkan kebutuhan pribadi, menghilangkan kebutuhan pribadi, kepentingan pribadi demi kepentingan orang banyak. Ini sejalan dengan ajaran agama, hairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia di antara kalian adalah yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Dan ini dicontohkan oleh pendiri bangsa kita. Jadi saya kalau soal wawasan kebangsaan, saya setuju. Yang penting pertanyaannya tepat. Dan yang penting apalagi, yang penting pertanyaannya sesuai korelasi dengan profesi. Saya kadangkala berpikir perlu juga itu kontraktor diuji wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena dia berurusan dengan anggaran negara. Ya masuk-masukkan itu proyek-proyek, jembatan. Perlu juga karena kalau tidak punya wawasan kebangsaan, habis itu uang negara diambil. Penting juga semua ini. Kita semua wajib tahu wawasan kebangsaan. Kenapa? Karena kita tumbuh dan besar di Indonesia. Maka saya menyambut baik, bangga dengan presiden pertama kita Soekarno ketika beliau katakan, kalau kau mau beragama Islam tidak harus kau jadi orang Arab. Kalau kau mau jadi orang Hindu tidak harus kau orang India. Ini disebut wawasan kebangsaan. Maka saudara-saudaraku yang tidak setuju dengan haul silahkan. Tapi jangan kau maki-maki orang yang haul. Kau pergi ceramah maki-maki haul di Jawa Timur, habis kau bos. Maka ini penting kita tahu wawasan kebangsaan. Maka adik-adikku sekalian yang lagi belajar agama, hati-hati. Saya punya kesimpulan, agamamu adalah siapa gurumu. Kalau gurumu yang mengajarkan memaki-maki, maka seperti itulah akhlakmu. Saya heran kalau ada orang dakwah memaki-maki, menghina, mengkafir-kafirkan. Belajar dakwah dari mana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menghina orang, dilempari sekalipun beliau tetap menjadi rahmatan lil alamin. Kenapa Islam cepat mendunia di Indonesia? Kenapa Islam cepat menyebar di Indonesia dan akhirnya menjadi 80% lebih sekarang? Kenapa? Karena leluhur ulama-ulama kita berdakwah melalui itu yang kita kenal dengan Wali Songo. Di Jawa dakwanya melalui wayang. Di Sulawesi dakwanya melalui kacapi dan zinrili. Berdakwah. Nah adik-adik ini sekarang banyak yang ini ustadz sunnah, ini ustadz tidak sunnah.
Sampai-sampai Ibu Megawati, saya dimaki-maki di Facebook. Dibilang, apa ini Ustadz Dasat? Bicara-bicara sunnah, kok tidak sunnah? Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak sunnah? Itu buktinya, kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Gara-gara jenggot dia maki-maki saya. Demi Allah, saya sudah kasih minyak-minyak. Itu minyak penumbuh jenggot, marah istri saya. Dia bilang, kasih kotor-kotor bantal. Yang wajib kita ikuti adalah Muhammad Rasulullah. Waktu wajib kita ikuti. Tapi Muhammad bin Abdullah itu tidak wajib kita ikuti. Tapi kalau mau diikuti, tidaklah mengapa. Tapi jangan menganggap orang yang tidak berpakaian seperti Arab bukanlah orang-orang yang sunnah. Boleh kita berbeda pendapat. Ya. Saya ingat waktu kecil dulu, Ibu Puan waktu saya kecil, kalau saya sholat subuh, ada di samping saya tidak kunut, Allahu Akbar. Salat subuh, tiba-tiba kunut, ini samping saya tidak kunut, tidak ribut kita, paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Itu aja. Ada taksiyah, tidak ada makan kue malam-malam, kita tidak ribut, oh Muhammadiyah. Sekarang Pak, maki-maki, padahal sama agamanya, sama nabinya, sama rukun Islamnya, sama kiblatnya, saling memaki gara-gara apa? Beda mazhab. Saudaraku yang menyaksikan acara ini, apalagi yang baru beragama, mulai belajar agama. Biarkan belajar agamanya di medsos, melalui capture, melalui guntingan-guntingan potongan hadis, melalui guntingan-guntingan ayat. Ingat, belajar ayat, belajar Al-Quran, ada beberapa ilmu yang tidak boleh dipisah. Asbabun nusulnya, bahasa Arabnya, sejarah hukum Islamnya, harus kita tahu semua itu. Contoh paling sederhana. Ibu-ibu pernah dengar enggak ayat La ikraha fiddin? Bapak-bapak pernah dengar itu ayat? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam beragama. Kalau tidak disertakan dengan tafsir, salah kita memaknainya. Woi, kenapa kau judi? La ikraha fiddin, tidak paksaan dalam agama. Kenapa kau mabuk? La ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Kenapa kau tidak sholat? La ikraha fiddin. Ini salah menempatkan ayat. Kenapa? Karena dia tidak tahu dan pelajari asbabun nusulnya. Hadis harus juga dipelajari asbabul urutnya. Sejarahnya Nabi mengucapkan. Contoh, ada hadis yang mengatakan kuburan jangan kau tinggikan. Tapi kalau dibaca saja, apa sih kalau sekarang istilahnya itu? Narasinya, redaksinya itu hadis. Tidak boleh putus sampai di situ, tapi harus kita lihat juga syarahnya. Apa itu syarahnya? Tafsirnya para ahli hadis. Jangan kau tinggikan makam atau kuburan. Kalau Bapak belajar sampai di situ, maka Bapak akan melihat kuburan-kuburan ini salah, ini salah, ini salah. Padahal ada syarahannya, ada penjelasannya menurut ulama. Boleh ditinggikan 4, 1. Siapa? Para nabi dan rasul. Maka jangan heran makamnya Rasulullah tinggi. Yang kedua, yang boleh ditinggikan para alim ulama. Maka Bapak pergi lihat imam-imam mazhab, tinggi semua makamnya. Dan memang itu ada sarahannya. Yang ketiga adalah orang yang mati syahid syariah. Artinya syahid amalan. Misalnya dia bencana, itu boleh. Dan yang keempat, maksud saya yang ketiga tadi, syahid syariah, artinya mereka pejuang. Seperti Sultan Hasanuddin, Diponegoro, pejuang-pejuang membela agama Allah. Maka jangan heran makamnya Sultan Hasanuddin di Makassar tinggi. Dan yang keempat, yang boleh ditinggikan makamnya adalah orang-orang yang mati karena membela agama Allah. Nah, ini sekarang banyak yang tidak mau pakai tafsir. Bicara hadis, tidak mau baca tafsir, teksnya saja. Dilihat haul kan tidak ada teksnya dalam hadis. Peringatan wafatnya 1 tahun itu tidak ada. Betul tidak ada, tapi apa masalahnya dengan haul ini? Apa yang sesat di dalamnya? Maka yang baik, yang mau haul seperti ini, silahkan. Yang tidak mau haul, silahkan. Maka kita tidak saling menyalah-nyalahkan. 1. Yang kedua, poin kedua, beliau ada di tengah-tengah kita, almarhum
Dr. Honoris Causa Haji Muhammad Taufik Kemas. Beliau sudah di alam kubur. Ibu bapak pernah melihat orang diantar jenazahnya? Ibu-ibu pernah enggak ngantar jenazah? Pernah? Bukan pernah, sering. 3 yang mengantar kita, kata Nabi. Telu tu mantar aku nasangugie. 3 yang mengantar kamu, tapi 2 yang kembali, tinggal 1 yang setia menemanimu. Apa gerangan? 1 yang mengantar bapak ibu sekalian, keluarga. Ibu-ibu kalau meninggal, keluarga, karib, kerabat datang semua mengantar. Tapi demi Allah tidak ada yang mau masuk menemani ibu dalam kubur. Apa pernah ada kita melihat ada orang begitu cintanya sama suaminya, masuk istrinya ke dalam? Paling ibu-ibu begitu cintanya sama suaminya, paling batas paling tinggi pingsan. Dan saya sering sekali melihat orang yang pingsan gara-gara meninggal suaminya. Ibu-ibu, sering sekali saya lihat. Tapi saya tidak pernah melihat ada bapak-bapak yang pingsan karena meninggal istrinya. Kira-kira ada enggak? Oh, saya punya teman haji, Bu. Nangis betul waktu meninggal istrinya. Bengkak matanya, Bu. Ya, Ustaz, heran juga saya. Barusan saya dapat laki-laki hebat begini. Ustaz, saya rasanya tidak bisa lagi menyambung hidup saya, Ustaz. Teman saya haji. Ini ibu istri saya, Ustaz. Dialah yang bisa membangun seperti ini usaha saya, Ustaz. Saya dari awal tidak ada apa-apa. Sekarang ini semua prestasi istri saya. Rasanya saya hilang separuh jiwaku. Masya Allah. Belum 6 bulan, saya pergi jogging, Ibu. Di Karebosi, Makassar. Saya ketemu itu kawan saya. Di sampingnya ada perempuan. Putih, muda, panjang rambutnya, sampingnya jalan. Saya tanya, Pak, siapa itu Pak Haji? Dia bilang, yang baru Pak Ustadz. Sudahlah, kalau ibu bapak meninggal, demi Allah, tidak ada satupun keluarga yang mau masuk menemani kita. Meskipun waktu ini nih cewek-cewek nih yang lagi jatuh cinta. Kalaupun dia gombal kamu cowokmu, gunung kan kudaki, lautan ku seberangi, masjid ku lewati. Kan ada bunda gombal begitu. Begitu meninggal, jangan pikir mau ikut temani kita. Yang kedua menemani kita, harta. Keluar semua mobil mengantar kita. Tapi demi Allah begitu masuk ke alam kubur, apa ada harta yang mengikuti kita? Ada yang mengikuti? Ada. Apa? Kain kafan. Mulai dari yang tokoh nasional sampai dengan rakyat jelata. Mulai yang paling kaya sampai yang paling kere. Masuk kubur sama harta yang dibawa. Apa? Kain kafan. Ini ibu-ibu nih di depan saya. Yang mukanya selalu di bleaching. Giginya dikawat. Rambutnya disosis. Matanya dikasih biru. Pakai sabun kalau mandi 3 jenis sabunnya. Sabun di badan, sabun di ketek, lain pula di wajah. Itu kan ada ibu-ibu begitu. Begitu ibu meninggal, nih pipi ibu yang mulus, namakan kok cacing. Begitu ibu meninggal, apa ibu pakai parfum? Bulgari Blue, Angel Man, Polo, Pret. Apa yang ibu pakai parfum? Kapur barus. Apa perhiasannya? Daun kelor. Demi Allah, mulai yang tokoh nasional, pejabat tinggi, selebritis, ulama, kiai, pimpinan pondok wafat, tidak ada harta yang mengikutimu. Tidak mentang-mentang dia kaya, dia bilang anaknya, anu deh, kasih bapak di situ iPhone 12 Max Pro supaya dia bisa WhatsAppan, Pret. Tidak ada itu. Yang ketiga, yang mengantar kita yang ketiga apa? Amal kebaikan, amal kejahatan. Amal 2, ada amal kejahatan, ada amal keburukan, ada amal kebaikan. Masuklah kita di kubur, kembalilah seluruh pengantar. Ibu-ibu,
Pernah rasakan padam lampu? Bapak-bapak pernah rasakan mati lampu? Sering. Bagaimana ya kita di dalam rumah, padam lampu tiba-tiba masuk tikus. Padam lampu tiba-tiba masuk ular. Gelisah kita. Padahal rumah masih besar, ada lantai 2-nya, ada security-nya, ada senter kalau mati lampu, ada kayu kita bisa lempar ular ketika masuk di rumah. Gelisah mati lampu ada ular. Tapi begitu ibu masuk kubur, lebarnya 40 cm, panjangnya 200 cm. Mati lampunya bukan sesaat, mati lampu selama-lamanya, ditindis oleh tanah. Seluruh pengantar kembali. Datanglah malaikat menyodorkan pertanyaan. Menurut kitab Durratun Nasihin, ada 5 pertanyaan malaikat seleksi berkasnya awal. Kira-kira kalau di KPK tes wawasan kebangsaan. Dites dulu dia. Ini belum diperiksa yang lain-lain. Dites dulu. Begitu seluruh malaikat pengantar kembali, dalam hadis dijelaskan masih terasa kedengar langkah kaki orang paling terakhir tinggalkan kuburan. Datanglah malaikat dan bertanyalah malaikat, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Kalau baik agama Pak, baik solat, aman, tidak usah cemas. Begitu malaikat berkata, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Solat kita akan menjawab, mundur kau dah saat. Karena waktu kau hidup di dunia kau rajin menjaga saya, sekarang saya yang jaga kamu. Ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Solat kita menjawab, Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Malaikat geleng kepala. Tahu, hebat sekali nih. Barusan ku dapat. Ditanya lagi, "Man nabiyuka?" Siapa nabimu? Dia jawab lagi, "Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Malaikat mungkar berkata, makin jago dia. Anak PDI Perjuangan ini. Akhirnya mungkar nakir tidak melanjutkan pertanyaan 3, 4, 5. Dia naik melapor kepada Allah. "Ya Allah, ada hambamu mati, saya tanya, man rabbuka?" Dia jawab, Allahu Akbar. Allah berfirman, itu bukan dia yang jawab, tapi solatnya yang jawab. Karena baik solatnya, tidurkan dia untuk menunggu hari kiamat, seperti nikmatnya tidur pengantin baru. Masya Allah. Bapak-bapak masih ingat waktu pengantin baru? Saya ingat sekali Pak. Cepat sekali pagi. Cepatnya pagi. Itu kalau pengantin baru. Tapi kalau orang tidak beres agamanya, penipu, pemabuk, maksiat aja kerjanya, datang malaikat, dia bawa godamnya. Itu dalam kitab Tanbihul Ghafilin dijelaskan, itu palu-palunya mungkar nakir 7 kali beratnya dunia dan isinya. Dia bilang, malaikat mungkar nakir, sudah lama saya tunggu kamu. Kamulah yang paling banyak ceritanya kalau orang tak sia. Begitu ditanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Dia bilang, "Tunggu dulu, orang baru datang." Ini malaikat pun dia mau ajak debat. Ini kira-kira bangsa kita yang suka debat. Ini bangsa saya biasa bingung Pak, lihat. Coba lihat bangsa Indonesia waktu awal-awal vaksin. Coba lihat bangsa kita waktu awal-awal ada corona. Semua netizen, rakyat kita teriak, "Mana vaksin? Mana vaksin? Habis 700 triliun. Mana vaksin?" Begitu datang vaksin, apalagi orang teriak, "Ini palsu, ini tidak asli." Dibuktikan asli oleh BP POM, apalagi dia bilang, "Ini tidak halal, ini tidak halal." Sudah dibuktikan halal Majelis Ulama, apalagi dia bilang, "Jokowi dong yang disuntik dulu pertama." Sudah disuntik Jokowi pertama, apalagi dia bilang, pasti jarumnya tidak masuk. Bingung saya lihat rakyat Indonesia. Betul-betul beleng-beleng. Sudah dibuktikan masuk jarumnya, apalagi dia bilang, pasti ini vitamin C. La haula wala quwata illa billah. Senang betul kita, ini persoalan yang tidak penting. Ibu bapak saudara-saudara sekalian. Nah, masuklah kita di alam kubur. Menunggu. Seperti almarhum. Senyumnya luar biasa. 3 yang bisa menolong beliau. Bapak ibu saya kasih contoh. Ada pengurus PDI Perjuangan.
melakukan kesalahan besar, ditegur sama Ibu Megawati, masih ada pilihan. Apa pilihan? Berhenti. Ada pegawai negeri, polisi, tentara dikirim ke Papua, tidak ada sinyal, banyak nyamuk di sana, nyamuk malaria. Dia tenang senang, masih ada pilihan. Apa? Pensiun dini. Ada orang Sulawesi bekerja ke Jakarta cari nafkah, ternyata di Jakarta tidak nyaman, masih ada pilihan, balik kampung jadi petani. Tapi demi Allah, begitu Bapak Ibu masuk kubur, senang tidak senang, tinggal kau di situ, tidak boleh kau keluar. Pun kalau Bapak Ibu keluar, lari satu RT. Ibu saya hormati. Nah, 3 yang bisa menyelamatkan kita di kubur. 3 yang menyelamatkan kita. Kata Nabi, inilah yang disebut amal jariah. 3. Apa itu? Yang pertama, anak yang soleh dan soleha. Tidak dikatakan anak yang profesor doktor. Tidak dikatakan anak yang banyak duitnya. Tapi anak yang soleh dan soleha. Demi Allah orang tuaku sekalian yang menyaksikan ini. Demi Allah kakak-kakakku sekalian yang menyaksikan acara ini. Bapak Ibu tidak usah malu kalau anak kita tidak lulus akpol. Bapak Ibu tidak usah malu kalau tidak lulus akabri. Bapak Ibu tidak usah malu kalau anak kita sudah sarjana tidak punya kerja. Demi Allah tidak usah malu dan gengsi. Tidak usah malu anak kita tidak juara kelas. Yang malu kalau dia sudah balik tapi tidak tahu akhlak. Yang malu kita kalau dia sudah balik tapi tidak tahu kita pernah dapati sholat jamaah. Ini ibu-ibu. Oh ibu. Ibu. Kira-kira kalau ibu meninggal siapa yang doakan ibu? Suami. Oh menangis mata kanannya, mata kiri, lihat mana ini gantinya. Oh istri saya di rumah lihat ceramah saya begini. Lalu dia tanya saya, jadi Ustadz kalau saya meninggal duluan, Ustadz kawin lagi ya? Ya pastilah. Masa saya mau menduda selama-lamanya? Cemburu. Sudah, ibu tidak bakal lusuk cemburu kalau sudah dikubur. Tidak ada lagi itu cemburu. Nah, yang bisa menyelamatkan kita anak yang soleh dan soleha. Bu, berapa banyak orang saya lihat, tokoh nasional, tokoh di daerah, kaya dia waktu sukses, kaya dia waktu muda, tapi begitu dia sudah mulai tua, anaknya tidak ada yang ngurus. Saya pernah melihat orang sukses. Saya mau pergi takziah di Makassar, tiba-tiba menelpon ibu menangis, Ustadz cepat tolong saya Ustadz. Kenapa ibu? Suamiku meninggal Ustadz, tidak tahu bagaimana cara ngurusnya. Mana semua anaknya ibu? Sibuk semua Ustadz. Datanglah saya ke rumahnya. Astagfirullah. Dia terbujur kaku sendiri suaminya. Tidak ada yang bisa bantu. Saya datang, saya urus. Lalu saya bilang mana nomor teleponnya anaknya. Saya telepon anaknya yang pengusaha di Samarinda. Saya telepon, Tabe Daeng, meninggal bapakmu. Bagaimana ini? Ditunggu atau tidak? Apa jawabannya bu? Oh sudah lama memang sakit itu bapakku Ustaz. La haula wala quwata illa billah. Jadi gimana Daeng? Ditunggu atau tidak? Sudahlah Ustadz, biar saya pulang tidak merubah keadaan. Jadi bagaimana? Tolong kirimkan saya nomor rekeningnya Pak Ustadz. Semua biaya pemakaman dan pengurusan jenazah saya kirim melalui Pak Ustadz. Hati-hati. Ibu kalau tidak agama dengan baik, bakal begini. Alhamdulillah, Bapak almarhum Topik Kemas punya anak seperti Puan Maharani. Insya Allah. Apa amalnya Pak Ibu Mbak Puan Maharani? Kalau menjadi anggota DPR, lalu beliau membuat undang-undang yang membuat masyarakat sejahtera, yang membuat masyarakat senang di Indonesia ini, maka menjadi amal jariah buat almarhum Topik Kemas. Ibu tidak usah bangga kalau anak pintar bahasa Inggris tapi tidak tahu sholat. Kan ada ibu-ibu bisa begini, Ustadz hebat sekali tuh tetanggaku. Kenapa hebat? Wih, masih kecil itu Ustadz, pintar sekali bahasa Inggris. Apa hebatnya? Iya kau Ustadz, apa hebatnya begitu? Banyak yang bisa bahasa Inggris. Masa banyak sih Ustadz? Iya, coba ibu ke Inggris. Itu anak-anak di Inggris Pak, baru belajar bicara sudah bahasa Inggris. Apa hebatnya? Kalau anak kita pintar bahasa Inggris, memangnya dia nanti kalau ibu meninggal dia berdoa pakai bahasa Inggris? Oh my God, please help me my mother pray.
Enggak, dia pakai bahasa Indonesia juga. Maka ibu bapak saudara-saudara sekalian, gelisah kalau anak kita tidak baik agamanya, tidak usah malu kalau anak kita pengangguran. Yang kedua, yang bisa menolong kita dalam kubur adalah sedekatun jariah. Sedekah. Makanya almarhum keluarga besar Taufik Kemas, ada yang saya lupa tadi, anak beliau, ya, cucu beliau, kemanakan beliau, saudara-saudara beliau, mendoakan beliau hanya 4 kita minta, minimal 4. Ya Allah, ampuni dosa orang tuaku. Tuh. Yang kedua, terima amal ibadahnya. Adakah amal tidak diterima? Ada amal yang bukan lillahi ta'ala. Yang mana itu Ustaz? Bagi-bagi kaos ketika pilcaleg, bagi-bagi jilbab karena mau dicoblos. Nanti di akhirat, ya Allah, mana jilbabku 50.000? Allah berfirman, kan dulu mau aku dicoblos dan kau sudah ada anggota DPR, ya sudah, tidak ada itu. Kalau dia ketawa, saya serius ini Pak. Kalau ada seperti itu, sengaja saya sampaikan ini Pak, karena di sini PDI Perjuangan toh orang partai, tidak apa-apa. Yang penting ibu setelah itu istighfar, bertaubat. Maka anaknya mendoakan, ya Allah, kalau ada amalnya orang tuaku bukan lillahi ta'ala, terima amal ibadahnya. Yang ketiga, lipat gandakan. Kalau beliau wafat membawa amal 10 juta karung, maka minta, ya Allah, lipat gandakan sebanyak-banyaknya. Dan yang keempat, lapangkan alam kuburnya, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga. Alhamdulillah kalau ibu bisa menutupnya dengan kalimat doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tidak harus bahasa Arab. Berdoa kadang-kala ibu-ibu ini gelisah. Mau mendoakan, dia pergi dulu beli toko buku. Bacaan-bacaan doa. Sudah itu dia hafal. Sudah dihafal, dia berdoa kepada Allah. Dia tidak tahu artinya. Berdoa tidak harus bahasa Arab. Daripada ibu malaikat bingung. Ibu-ibu, saya serius ini Bu. Ibu-ibu, Bu. Halo Ibu. Mau saya ajarkan doa anak soleh? Mau? Ikut sama-sama Bu. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Ada yang ikut. Ini ibu karena ibu tidak tahu. Itu bukan doa soleh. Maka tidak harus bahasa Arab. Nanti malaikat bingung. Apa maksudnya ini ibu? Lain di bibir, lain di hati. Mau dia akan doanya almarhum, ternyata doa yang diminta, doa minta hujan. Tidak harus bahasa Arab. Ya. Ya saya hormati ibu bapak saudara-saudara sekalian. Yang keempat, ya Allah, terima amal ibadahnya. Yang keempat, jadikan kuburnya menjadi taman-taman surga, lalu tutup dengan doa, Allahumma ghfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Tutup. Ustadz, kenapa orang kalau berdoa kasih begini Ustadz? Karena ada juga yang bilang bid'ah itu sesat. Jangan kau bilang bid'ah, bilang kau saja tidak ada dalam hadis itu. Jangan kau bilang sesat, karena kalau kau bilang kami sesat, tersinggung bos. Doa bersama sesat, jabat tangan selesai sholat sesat. Jangan bilang saja saya tidak lakukan itu. Kau silahkan lakukan kalau kau mau. Kenapa orang selesai doa begini Ustaz? Amin ya rabbal alamin. Kenapa? Karena nyambung. Rasanya husu. Masa kita katakan amin ya rabbal alamin? Ya kan tidak nyambung. Nah ibu bapak saudara-saudara sekalian, sudah. Yang bisa menyelamatkan ibu adalah sedekatun jariah. Mobil mewah, rumah megah, tabungan miliaran, ahli waris yang punya. Tapi almarhum yang menyumbangkan madrasah, yang menyumbangkan masjid, saya tahu beliau sangat dermawan. Tadi Pak Saf beliau cerita, karena saya diundang sama Pak Saf, ya melalui Ibu Puan Maharani. Saya betul kata Ibu Puan tadi bahwa jadwal saya memang akhir-akhir ini padat merayap. Tapi kan ada namanya skala prioritas dong. Kenapa PDI Perjuangan? Ada Ibu Megawati bos, kapan lagi? Saya Ibu Mega sebagai informasi, Ibu Mega tentu tidak kenal saya.
Tapi beliau, ibu waktu datang ke Sulawesi Selatan, saya waktu itu masih mahasiswa, saya jemput ibu di bandara, saya temani ibu, cuma waktu itu saya bersama Akbar Hendra dan sebagainya. Nah, mengantar ibu Megawati waktu itu belum lagi menjadi siapa-siapa di Indonesia. Saya temani beliau ke rumahnya almarhum Andi Poci di Jalan Todopuli. Sempat ibu tanda tangan buku saya, karena saya ini pengagum Soekarno. Saya tidak sempat ketemu Soekarno. Saya tidak sempat mendengar pidatonya Soekarno secara lisan, maka saya berkhidmat kepada anak turunannya. Maka saya datang hari ini sebagai penghormatan saya kepada Bapak Insinyur Soekarno. Karena saya bisa hidup di Indonesia, perjuangannya Insinyur Soekarno. Maka mari mengisi Republik Indonesia dengan kemampuan kita masing-masing. Anggota DPR, yuk bantu negara kita dengan jadi anggota dewan yang tidak tidur ketika sidang. Yang kontraktor, silakan bangun negeri ini, cari untung, tapi jangan mengambil terlalu banyak. Pernah dengar Ibu Puan cerita kontraktor di akhirat? Oh, ini ada ceritanya. Penghuni surga sama penghuni neraka saling SMS-an. Dia bilang penghuni neraka, "Mas bro, bagaimana kabarmu di surga?" "Masya Allah, enak sekali di sini, nyaman, baru dibayangkan sudah datang apa yang kita mau." Kata penghuni surga, "Kamu bagaimana keadaanmu di neraka?" Hancur bos, tidak ada enaknya, di blender terus." Dia bilang penghuni neraka, "Bolehkah kami jalan-jalan ke surga, menikmati surga?" Dia bilang, "Boleh saja, sini mako." "Bagaimana caranya?" "Gampang, kan penghuni neraka kreatif pak. Bagaimana caranya? Kami bikin jembatan dari surga, kamu juga bikin jembatan dari neraka." Maksudnya penghuni neraka katakan, "Kami bikin jembatan dari neraka, kamu bikin jembatan dari surga, kita ketemu di tengah. Setuju?" "Setuju." Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Proyek jembatan ini. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah bergerak 50%. Hari kedua selesai 70%. Hari ketiga tuntas, efektif dan efisien. Sementara jembatan dari surga belum mulai-mulai. Diintiplah dari neraka. Berteriak penghuni neraka, "Oi mas bro, kenapa proyekmu belum jalan? Kami sudah sampai di tengah sesuai perjanjian." Apa kata dari surga? "Bagaimana mau dimulai proyek? Kontraktor, pemborong, panitia, pengawas ada semua di situ." Ibu bapak saudara-saudara sekalian, nah bersedekahlah. Ibu keluarga almarhum boleh bersedekah atas nama almarhum. Ketika ibu bapak wafat tidak ada lagi. Ini ibu-ibu nih yang pakai cincin berlian emas depan saya. Kalau ibu wafat siapa yang pakai cincinnya bu? Siapa? Anak? Bukan, istri kedua. Makanya daripada dipakai sama saingannya ibu kelak ketika dikubur, baik sedekah memang deh, sedekah. Dan demi Allah, tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tunjukkan saya di sini yang bangkrut gara-gara sedekah. Bahkan saya sangat yakin 1000% almarhum bisa sukses menjadi tokoh nasional bukan karena beliau pelit, tapi kalau beliau dermawan. Mana ada orang suka orang pelit? Mana ada orang suka orang pelit? Apalagi anggota DPR pelit. Aduh, berat men. Mana ada orang suka orang pelit? Saya tanya ini ibu-ibu yang hadir, senang suami yang pelit atau dermawan? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang yang menantu yang pelit atau dermawan? Tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak senang sama orang pelit. Dia ajak ke rumahnya pelit, padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu pelit. Tapi saudaraku, mari kalau bapak mau nyaman di alam kubur, sedekah lebih awal. Ustadz, saya mau kuburku nanti terang, bayarkan listriknya masjid tiap bulan. Ustadz, saya mau kubur saya lapang Ustadz, bantu panti asuhan, bukan panti pijat. Ada juga teman saya selalu tiap bulan ke panti pijat. Saya tanya, kenapa ku panti pijat? Harusnya panti asuhan. Dia bilang sama-sama panti Ustadz. Sama panti tapi beda cita rasanya bos.
Ayo sedekahlah. Bersedekahlah. Dan yang ketiga, yang bisa menolong kita ketika di alam kubur adalah ilmu yang bermanfaat. Maka ibu-ibu, ketika dengar dakwah dan kita anggap baik, sebarkan. Tapi ketika dakwah itu meskipun benar, meskipun ada dalilnya, tapi kalau kita timbang bisa merusak persaudaraan kita, bisa merusak ukhuwah persaudaraan anak bangsa, tunda, jangan sebar. Suatu kali Nabi mengucapkan, siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, diyakini sampai mati pasti masuk surga. Nabi ucapkan itu. Gembira para sahabat, termasuk Abu Hurairah, sahabat paling banyak meriwayatkan hadis. Abu Hurairah lalu lari-lari menuju ke pasar. Dia ingin sampaikan berita gembira ini. Dalam perjalanan ke pasar ketemu dengan Umar bin Khattab. Kata Umar, Abu Hurairah, mau ke mana? Saya menyampaikan pengumuman. Apa? Baru saya dengar Nabi mengucapkan, siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Saya mau umumkan di pasar. Umar bilang, tunggu dulu, benarkah Nabi bilang begitu? Ini dalam teori jurnalistik disebut check and recheck, yang wartawan-wartawan sebagian sekarang, apalagi wartawan-wartawan online yang tidak jelas asal muasalnya, ini biasa yang tidak dimiliki, mencek kepada sumber. Apalagi dia kadangkala caranya menghindari itu, dia bilang menurut sumber yang tidak mau disebut namanya. Orang malas ini. Umar berkata, apa betul Nabi lakukan itu? Apa Nabi ucapkan? Iya. Saya tidak percaya. Umar bersama Abu Hurairah menuju Nabi. Ya Rasulullah, katanya Anda mengucapkan siapa yang syahadat, yakin sampai mati pasti masuk surga. Apa betul begitu ya Rasul? Nabi katakan iya. Tapi ya Rasul, ini Abu Hurairah, dia mau umumkan di pasar. Kenapa Umar? Sebaiknya jangan ya Rasul. Kenapa? Nanti salah paham umat. Biar judi yang penting syahadat masuk surga, biar mabuk yang penting syahadat masuk surga. Salah paham rakyat amam kita, orang awam. Jadi kalau begitu jangan disampaikan di pasar. Lalu Nabi menyetujui, betul seperti ini jangan kau sampaikan di pasar, karena bisa mengancam dan masyarakat kita, umat kita salah paham. Dari sinilah kemudian terkenal ungkapan likulli makam makal wa likulli makal makam. Setiap tempat ada ucapan yang cocok untuk tempat itu, dan setiap ucapan ada yang cocok tempat untuk ucapan itu. Ini yang kadang-kala kita tidak miliki, ngomong ngoceh-ngoceh saja, padahal kita tidak tahu di mana kita ngomong. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya kullu nafsin sa'iqatil maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Al mautu babun, mati adalah pintu yang setiap kita pasti melewatinya. Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa man kana mu'minan kaman kana fasikan? Apakah sama orang beriman dengan pencitraan berimannya? Apakah sama orang-orang yang beriman dengan fasik pura-pura beriman? Kata Allah, la yasta'un. Tidak sama. Ammal ladzina amanu wa amilus solihati falahum jannatul ma'wa. Bagi mereka yang beriman, beramal soleh, saya kembalikan mereka ke surga. Surganya dunia, surganya akhirat. Wa ammal ladzina fataku fama'wahumun nar. Bagi mereka yang pembangkang, tidak mau sholat, pezina, pemabuk, pejudi, maksiat, mati mendadak, kami kembalikan mereka ke dalam neraka. Nerakanya dunia, nerakanya akhirat. Tujuan kita takziah di sini adalah untuk menunjukkan duka cita kita mendalam 8 tahun wafatnya Dr. Honoris Causa Bapak Haji Muhammad Taufik Kemas. Yang kedua, sebagai peringatan buat kita yang hidup, bahwa kita pasti mati. Mau kemana? Pasti mati. Anggaplah ditambah 50 tahun, pasti mati. Anggaplah ditambah 30 tahun, pasti mati. Saya ini kerjaan saya hampir tiap malam ceramah kematian. Dan sudah sangat jarang saya takziah orang kematian usianya 90 tahun, 95 tahun, jarang lagi. Kenapa? Menunjukkan bahwa usia memang kita semakin pendek. Umur saya 40 tahun lebih. Anggaplah ditambah lagi 40 tahun, 80. Saya tidak yakin. Sunnatullahnya, generasi seperti saya ini Pak, pola hidupnya sudah tidak sehat, maka biasanya pendek umur. Itulah sebabnya ketika Allah berbicara tentang umur, Allah menggunakan kata kami.
kami di situ adalah ada partisipasi manusia untuk memperpanjang umurnya. Tapi ketika Allah berbicara ajal, Allah menggunakan kata aku yang hak prerogatifnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pada akhirnya inilah tausiah kita. Sebuah kehormatan yang sangat besar ketika Bapak Jenderal Safrudin menyampaikan, Ustadz datang ke Jakarta, siap dilaksanakan. Karena ini adalah momentum yang sangat berharga untuk saling mengingatkan. Dan ada Ibu Megawati Soekarno Putri, pemegang passwordnya PDI Perjuangan. Dan PDI Perjuangan ini adalah penentu arah Republik Indonesia untuk sekarang ini. Mudah-mudahan seluruh pengurus partai PDI Perjuangan tidak tergiur dengan beratnya jabatannya, tidak terpesona dengan godaan dunia, tapi mustahil itu bisa kita lakukan tanpa hidayah dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka saya berpesan kepada kita semua pengurus partai, terutamanya anggota DPR RI dan daerah, setiap Anda ketemu dengan orang belum tentu niatnya baik, bisa jadi dia melihat Anda sebagai peluang memperkaya diri. Maka bagaimana caranya? Setiap Anda ketemu, ucapkan dalam hati, na'udzubillah min zalik, lalu ucapkan ketika jabat tangan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Tapi jangan kasih dengar, Pak. Kalau kasih dengar, pecah persaudaraan. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, ada juga Bapak Jenderal Budi Gunawan yang terhormat. Mudah-mudahan beliau yang ada di rumah Ibu Presiden kelima sehat walafiat. Allah rahmati keluarga besar Bapak Insinyur Soekarno. Demikian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Nun wal kalam yamsturun. Astabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.